bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang masih berikan kesehatan, taufik kepada kita sehingga kita bisa hadir, kita bisa berkumpul, kita bisa mendengarkan hal-hal yang bisa menambah keimanan kita nantinya. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang bersama Bang Dedi. Nah, kefahal Bang Dedi? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Sedikit kita memperkenalkan Bang Dedi ini santri pondok pesantren Madinatul Iman. Ya, di pondok kita nih di Lipat Kain, kilometer berapa? 76,4. Alhamdulillah kita sudah pasang ini papan namanya tadi sama teman-teman. Jadi Bang Dedi ini salah satu santri kita yang mana kita ingin mendengar, ingin mengambil ibrah daripada kisah beliau. Karena sebagaimana kita ketahui, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kaki yang diamputasi. Gimana Bang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat Bang ya? Semangat. Alhamdulillah. Semangat. Umur berapa sekarang ini Bang? Umur 26, jalan 27. Tahun berapa lahir? 95. 95. Sempat ini sekolah apa dulu? Saya nggak punya sekolah. SD, tamat SD cuman. Tamat SD. Tamat SD. Tamat SD, kemudian SMP. Nggak lanjut SMP. Setelah SMP putus sekolah, SD putus sekolah, terus kerja dan umur 23. Kerja apa itu Bang? Banyak kerja yang kerja kuli lah, intinya kerja kasar, kerja di sawit, kerja di kebun, kerja di hutan, kerja kasar. Itu tamat SMP, tamat SD. Tamat SD udah kerja. Itu tinggal sama orang tua. Merantau. Di mana itu? Asli antum dari mana nih? Asli lahir di Bagan Batu. Orang tua dari ayah Jawa, kalau ibu Batak. SD masih sama orang tua. SD masih sama orang tua. Kemudian tamat SD, karena putus sekolah terus ikut kerja sama orang sampai bisa kerja sendiri. Itu dilepas sama orang tua. Karena keadaan waktu itu. Kemudian SMP kerja. Kemudian di dalam umur SMP saya sudah kerja. Sudah bisa cari uang sendiri Bang. Uang sendiri. Kemudian zaman SMA juga masih kerja sawit juga ya. Masih kerja di sawit juga. Kemudian ini Bang, kita mohon maaf ini melihat kondisi antum ini apa ini? Boleh kita lihatkan? Ya, Masya Allah. Ini kejadiannya kapan nih Bang? Tahun 2018. 2018 ya. Itu bisa di di flashback sedikit ya. Gimana itu kejadiannya itu? Jadi waktu itu saya kerja di kebun sawit di Simpang Intan di pinggir. Keadaan pagi saya habis lembur kerja malam, dan waktu pagi itu saya ingin memperbaiki alat kerja fiber. Itu namanya. Umur berapa itu? Umur 23 kemarin. 20 jalan masuk 24 kan, karena 3 tahun yang lalu 2018. Pas waktu ingin memperbaiki alat kerja itu, kebetulan waktu itu ingin sambil ngambil pepaya. Ada pepaya di bawah tiang PLN itu, di bawah kabelnya. Waktu ngambil pepaya itu, waktu ngangkat fibernya itu kesentuh ke kabel itu. Kabel ini. Ya, qadar Allahnya nyentuh ke kabel. Dan saya koma. Dan waktu itu saya sudah menikah. Oh, sudah menikah. Saya menikah umur 22. Sudah punya anak. Waktu itu istri lagi hamil 8 bulan. Istri lagi hamil 8 bulan. Kemudian ngambil itu di jam kerja atau di luar jam kerja? Padahal waktu itu di luar jam kerja, hari Minggu jam 9 pagi. Jadi waktu saya mengambil pepaya itu,
kadar Allahnya kena ke kabel, dan di situ disaksikan sama istri karena refleks suaminya waktu itu kesetrum, dia berniat untuk menolong, Bantuin. rupanya dia jatuh terus meninggal di tempat. Istri meninggal di tempat, saya koma 3 hari di rumah sakit. Jadi ini juga ikut juga ya, kandungannya juga ikut. Iya, ikut kandungannya. Anak dan istri meninggal di tempat. Keadaan hamil 8 bulan. Itu sadarnya setelah 3 hari. Sadarnya setelah 3 hari. Ada diceritakan siapa yang nolong atau? Waktu baru sadar itu saya nggak dikasih tahu apa-apa. Yang dikasih tahu saya cuman saya baik-baik saja, diceritakan sama ibu tuh saya baik-baik aja, nggak ada masalah, kata ibu kan, untuk menenangkan. Waktu itu kan belum stabil jantungnya. Jadi diceritakan sama ibu saya baik-baik aja, kata ibu. Caranya istri waktu itu, kata ibu, waktu itu masih sakit, masih busuk perutnya. Setelah 4 hari sadar lagi kan, saya setelah bangun 3 hari nanya istri, katanya lagi sakit busuk, baru tidur lagi. Besoknya hari keempat baru dikasih tahu kalau istri meninggal. Dan ini di hari itu juga. Hari kelima Hari kelima. saya sadar, dokter memutuskan kalau kakinya itu udah mateng, udah masak kan, yang kesetrum luka bakar itu, jadi diputuskan untuk diamputasi kakinya. Badan juga kena. Badan cuma ada sedikit di ketiak ini sebelah kanan, sama tangan kanan kiri. Oh, terus ini kaki tangan kanan ini ndak fungsi lagi. nggak fungsi lagi. Jadi kalau nulis gimana itu, mohon Nulis maaf? tangan kiri, alhamdulillah tangan kiri, kayak yang seperti teman-teman lihat semua, saya nulis tangan kiri alhamdulillah. Memang kidal. Enggak, tadinya kanan. Tadinya kanan. Karena niat azam pingin Belajar. latihan terus kiri, alhamdulillah sekarang bisa, dalam keadaan kayak ini bisa nulis tangan kiri. Ini ndak bisa dibuka. Enggak bisa, kaku deh. Tapi bisa nulis. Bisa nulis. Kalau ini memang nggak Nggak bisa. lagi, udah mati dah. Itu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. 2018. Berjalan 4 tahun sekarang. Nah, kemudian kan perawatan, berapa lama itu perawatan segala macam? Saya setelah keluar dari rumah sakit, saya di rumah sakit 2 bulan. Saya perawatan, tidur, cuman bisa menggerakkan kepala waktu itu kan, karena tangan keadaan waktu itu masih luka bakar, busuk. Masih di Iya, perban. masih di kayak di elastis gitulah, di perban elastis itu. Jadi saya bisa dibilang terkapar, bahasanya orang Medan tuh. Itu 1 tahun 3 bulan, 1 tahun 3 bulan saya nggak bisa Di apa-apa. rumah orang tua. Di rumah orang tua, dirawat sama orang tua. Ayah ibu Ayah ibu masih ada sampai sekarang. sampai sekarang masih ada. Alhamdulillah. Jadi setelah ini apa kegiatan setelah mulai sadar, sudah mulai bangkit itu? Waktu itu sempat depresi juga karena ngerasakan ya habis kan, kaki amputasi, tangan cacat, istri meninggal. Tapi ya belajar kenal agama, alhamdulillah kenal ikhwan di Duri, terus dikenalkan pondok pesantren Madinatul Iman. Itu berapa lama dari bisa sadar itu atau bisa aktivitas kembali itu? Butuh waktu setahun hampiran untuk melatih mental, juga berdiri waktu itu kaki satu sebelum dapat kaki palsu kan, berdiri kaki satu. Itu pakai ini? Enggak pakai, karena kalau kita pakai egrang kan harus bisa pegang. pindah-pindah. Ya, ini tidak bisa kan karena tangannya kayak gini kan. Jadi butuh waktu hampir 1 tahun melatih diri sendiri supaya bisa berdiri lagi, berdiri sholat kaki satu, berdiri. Sebelumnya nggak bisa apa-apa sih, ya semua dilayani kan. Cuman karena saya yakin saya bisa, karena walaupun saya cacat bahasanya, tapi saya bisa. Jadi saya belajar sendiri, apa yang saya bisa perbuat sendiri saya perbuat sendiri, kayak makan, nulis dan lain-lain. Jadi antum tadi bilang belajar sholat kaki satu ini tidak bisa dipakai? Nggak bisa, ini nggak bisa kaki untuk sholat karena dia nggak bisa nekuk kakinya. Berarti kalau sholat lepas ini? Lepas kakinya. Bisa satu kaki? Alhamdulillah bisa. Allah kasih. Pegangan ini dinding atau? Enggak, bisa berdiri kaki. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kenal sama ikhwan, diantarkan ke MI Madinatul Iman. Kalau kayak dikenalkan sama Sapi Daus waktu itu kan, terus ditawari saya untuk mondok karena memang saya pingin lebih mengenal agama kan, saya tingkat untuk mondok. Itu umur berapa itu kemarin itu? Umur 26. 26. Tadinya malu sih untuk mondok umur 26 kan. Tapi
karena banyak motivasi dari yang lain kan, bahwasanya belajar itu dari ulama terdahulu itu kenal agama itu di waktu tua juga kan, ya insyaallah dekat mondok. Jadi dengan sekian banyak cobaan dan serasa tumbuh kembali ya atau bangkit kembali dengan motivasi tadi, berangkatlah ke pesantren Madinatul Iman. Sampai di sini apa yang dirasakan itu? Bisa lebih qanaah karena dekat orang-orang yang soleh. Karena kalau kita hidup di luar tuh pasti nggak ada habis yang ngikuti tren. Berarti zaman. lebih nyaman. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Untuk ini keseharian bisa nggak aktivitas sehari? Ini kan kita tahu ini musola kita lantai 2. Ini agak ada ini kesulitan tersendiri. Kalau kesulitan pasti ada karena kakinya nggak bisa nekuk. Tapi insya Allah bisa. Bahasa bisanya bisa. Cuman kalau kesulitan pasti ada. Kita harus menatah, mengatur langkah sendiri. Harus bisa menyesuaikan. Sendiri. Ini target antum setelah masuk di sini itu apa kira-kira? Antum jumpa sama teman-teman. Ada yang seusia antum nggak ini? Ya ada. Antum tahun lahir 95. Ini 96. Antum? 99. Baim 8 berapa Baim? Baim berapa? 2002. Rizky? Oh 2003. Nah. Anwar 9 berapa? 2002. Oh 2002. Nah. Jadi apa yang antum merasakan? Gue duduk bareng sama yang mungkin masih lebih kecil dari antum nih. Awalnya malu sih, ya malu karena gimana ya? Ada minder gitu. Ada ya? minder dari pertama dari segi fisik, kedua dari segi umur. Yang masya Allah kayak mereka ini di usia muda udah bisa bahasa Arab, udah banyak hafalannya, masya Allah. Yang mana? Ya, yang lain-lain ini dah, masya Allah. Ya masya Allah. Iya. Masya Allah. Gak usah sebut nama ya, karena antum sendiri bingung nyebut yang mana. Yang mana? Yang jelas mereka lebih masya Allah dari anak kan. Jadi, tapi dengan berjalannya waktu kayaknya jadi motivasi juga gitu. Jadi motivasi. Sama walaupun beda umur, mereka bisa, saya pasti bisa. Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi dengan keterbatasan antum menulis dengan tangan kiri, ini mohon maaf makan tangan kiri karena memang nggak bisa sama sekali. Mandi tangan 2. Oh, masya Allah. Dan kaki seperti ini. Berarti ini bongkar pasang. Tidur pasang, tidur dibuka. Nanti kalau ya digunakan pak waktu kayak jalan mau ngambil sesuatu aja di jalan. Tapi kalau seperti duduk di halakoh ataupun sholat tidur pasti dibuka kan adanya. Nah ini kan kaki yang biasa jadi dia nggak bisa untuk nekuk tuh nggak bisa. Tapi ada sih yang bisa untuk sholat tuh pasti ada. Jadi ini antum beli kaki ini dibeli? Dikasih. Iya, dikasih. Siapa yang ngasih? Ada teman di Surabaya, organisasi untuk peduli penyandang disabilitas. Kalau dijual ini berapaan ini harganya nih? Mungkin sekitar 5 juta. 6 juta? 5 juta. Ini dari apa ini, mohon maaf? Ini apa ini? Kalau ini sebangsa resin. Resin? Iya, resin namanya. Apa itu? Dia kayak cairan yang bisa berubah jadi kaca itu. Bisa dibentuk-bentuk. Jadi ini Masya Allah cerita yang sangat luar biasa. Artinya antum bersyukur nggak itu? Nikmat yang saya dapatkan setelah kecelakaan ini banyak nikmat yang lebih nikmat sekarang. Setelah kecelakaan tuh banyak yang saya dapat daripada sebelumnya saya kecelakaan. Apa itu? Seperti apa? Salah satunya lebih qanaah, nggak terlalu terlalu haus sama dunia. Karena banyak orang di luar sana ya nggak muji diri, ibaratnya walaupun kaki saya satu saya mampu berjalan lagi di atas yang benar. Kayak kan banyak yang kakinya 2 bahkan malah tidak dibuat berjalan di atas yang benar. Artinya antum sebelum ini memang nggak kenal agama? Nggak kenal agama sama sekali? Sama sekali. Anggapan saya dulu tuh asal orang udah pakai peci tuh baik. Asal pakai peci baik, pakai baju muslim tuh baik, semua sama. Dulu sebelum saya kenal agama. Berarti pandangan antum bagus loh. Iya. Artinya tidak menjustis orang ini so alim, ini berarti antum menghargai orang loh. Iya. Cuman antum tidak sama seperti mereka, tidak mau mencoba seperti mereka.
Tapi setelah Allah kasih cobaan baru mulai belajar. Dan antum merasakan sekarang lebih baik dari sebelumnya, meskipun kondisi seperti ini. Kira-kira apa harapan antum atau target yang ingin antum capai ini?